Banyaklah bersyukur. 5 tanda Allah sangat menyayangi hambanya. Yang subscribe semoga sehat dan bahagia selalu. Hai Sobat Tobat, tentu saja tujuan dari kesabaran seorang hamba adalah untuk menguji hambanya agar dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa hamba-hambanya. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cobaan kepada orang yang ingin berbuat baik. Hadis riwayat Bukhari. Saat terjadi bencana, kita mungkin tidak menyadari bahwa selalu ada hikmah di balik setiap tantangan yang kita alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita cobaan agar kita selalu bisa mengingatnya dan menjadi pribadi yang lebih dewasa di kehidupan selanjutnya. Inilah tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya. 1. Saat menghadapi musibah, hamba yang sempurna imannya selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat senang dan tekun pada saat susah. Maka dalam kondisi apapun ia akan senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keputusan nasibnya, sehingga ia dapat bertahan dari kesulitan. Dan musibah yang menimpanya akan diubah menjadi nikmat dan keberkahan baginya. Rasulullah bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. 2. Dalam menghadapi penderitaan, sesungguhnya hamba yang tadinya berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali kepadanya setelah melalui penderitaan dan cobaan. Seringkali seseorang tenggelam dalam perbuatan maksiat, selalu mengikuti hawa nafsunya sendiri, sibuk dengan urusan duniawi, dan terkadang senang tidak mengingatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya jiwa yang menderita yang selalu berada di dekatnya. Setiap kali seorang hamba menyadari kelalaiannya, maka ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyesalan dan pasrah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Quran Surat Al-An'am ayat 42. 3. Merasa kehilangan. Kehilangan menyebabkan hamba terpuruk dan teringat akan penciptanya. Saat kita mengalami kehilangan, seringkali kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi kita kesabaran. Namun bila dipadukan dengan sikap yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, segalanya berubah dengan pengampunan. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, bersabarlah. Setelah cobaan selesai, kita akan melihat betapa kuatnya iman dan cinta kita. Jika semuanya dikembalikan atau ditukar dengan yang lebih baik, insya Allah semuanya akan terasa lebih enak. 4. Menghadapi kesedihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menguji hambanya sesuai kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menguji hambanya melebihi kemampuan mereka. Jadi, pastikan bahwa kita mampu bertahan dalam ujian apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena yang jadi pertanyaan bukan kapan cobaan itu datang, tapi bagaimana menyikapi dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang menimpa kita. Sebagai seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seringkali merasa sedih. Karena dalam kesedihan ini, kita sering menyebut namanya. 5. Menghadapi rasa sakit. Penyakit menjadi alasan untuk memaafkan kesalahan hati, pendengaran, penglihatan, mulut, dan seluruh anggota tubuh. Terkadang penyakit juga merupakan hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Mengenai rasa sakit ini, kita selalu memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebabkan penyakit, Dia juga menyembuhkannya. Orang beriman akan menganggap penyakit sebagai sebuah berkah. Sebab jika kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sepenuh hati menerima segala yang diberikannya kepada kita, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika Anda mempunyai pendapat mengenai pembahasan ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini.
Jika Anda menyukai konten kami, jangan lupa untuk bagikan dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.